Kita lanjutkan kembali dengan Ki Joko Bodo dan Bu Ruhut Sitompul. Tadi belum dijawab, kalau menutup patung Liberty tiba-tiba ada awan itu gimana? Manggil awannya gimana? Kalau nggak kelihatan karena ada awan, oke, ada kabut, oke, tapi kabut kok bisa tiba-tiba? Ya, kalau Anda mengatakan tadi semua bisa dijelaskan ke ilmu pengetahuan. Jelaskan itu dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Ya, salah satu sebagai contoh ini ilmu pengetahuan juga. Anda pernah lihat baling-baling pesawat? Baling-baling pesawat itu muternya kan, ketika baling-baling pesawat ini muternya makin cepat kan nggak kelihatan. Tapi ketika dia berhenti kan kelihatan. Demikian pula kalau kita wisata ke alam sana. Ke alam sana itu maksudku ke alam gaib sana, UFO atau jin dan sebagainya. Nah, ketika kita masuk itu bisa muntah-muntah karena kecepatannya beda sama kecepatan dunia. Itu belum bisa dijelaskan juga dengan ilmu pengetahuan. Oke lah, kita nggak bahas soal itu. Saya tanya soal politisi yang kemudian datang ke Ki Joko Bodo. Politisi yang juga datang ke Dimas Kanjeng taat pribadi. Apa yang biasa mereka minta? Apa yang biasa mereka dapatkan manfaat dari itu? Kalau politisi seperti Bang Luhut seperti apa? Datang juga ke Joko Bodo? Ibaratnya kan kawan. Kawan bukan dia konsultasi apa, itu kan cuma bercanda-bercanda. Kan kawan gitu. Ya kan Bang Luhut? Bukan dia kok mau konsultasi, enggak kan, kita kan masa cuma bercanda-bercanda aja, ngobrol-ngobrol aja, nggak ada apa-apa. Tapi saya maki Joko Bodo ini begini, saya kan dulu bintang film ya. Tapi pernah datang ke sini? Rumahnya ini indah sekali. Okay. Bahkan kalau lihat koleksinya juga mobilnya mewah-mewah. Rumahnya itu serba suasana apa ya? Suasana yang sangat khusyuk. Jadi kita harus ada opname di sana. Saya bintangnya. Saya kaget. Ini rumah siapa ya? Dari kayu kan keren ke rumah sekali. Ki Joko Bodo ngapain? Syuting film. Oh, syuting. Rumahnya ini tempat syuting. Cuma syuting? Saya nggak ketemu sama beliau. Okay. Saya bilang, baru saya ingin tahu, hebat ini orang. Itu ceritanya. Kalau teman-temannya Bung Ruhut? Kalau teman-teman saya, seperti yang saya katakan, bukan cerita mengenai Ki Joko Bodo, tapi ya mereka, aku sering jadi teman dari para tokoh-tokoh ya. Tapi mungkin karena aku selalu, mereka tahu ya, aku kepada yang Maha Kuasa Tuhan. Ya. Tapi saya hormati mereka. Apa yang mereka cari? Enggak, mereka harus mungkin mau kum-kum, bersemedi atau mandi di makam leluhur. Saya untuk temani, apa? saya nggak tahu. Oke, saya tunggu di mobil. Ada yang mau mandi dekat di sungai, dekat makam leluhur dan lain sebagainya. Ya, itu biasa dilakukan karena itu budaya kita. Oleh siapa? Saya tanya sekarang, kalau anggota DPR banyak nggak? Bukan soal banyak atau aku nggak ngitung karena itu semua. Saya nggak tanya namanya. Anggota DPR banyak. Bukan datang ke tempatku bukan soal banyak atau sedikitnya ya, tapi itu hal yang wajar sih sebenarnya. Ada berarti. Tidak perlu pejabat yang dari eksekutif misalnya sampai setingkat menteri ada. Kita nggak bicara menteri sekarang, mungkin menteri yang dulu. Ada. Menteri pun ada. Ada karena itu memang budaya kita. Apa yang mereka komunikasikan ke Ki Joko Bodo? Apa yang mereka minta? Ya mereka nggak minta apa-apa sih. Ya jadi berkunjung aja. Kan ibaratnya kan silaturahmi. Oke. Ya kan silaturahmi. Tapi silaturahmi masa nggak ada apa-apa, nggak ada tujuan apa-apa kan agak sulit dibayangkan saya. Apa yang mereka harapkan dari situ? Enggak, jadi gini, karena mungkin kami ini kan tokoh kan, aku orang yang pertama yang berani menyatakan kalau ketika orang mengatakan orang ke utara, aku berani ke selatan kan, cuma itu aja, keberanianku itu aja. Jadi apa ya, utara selatan yang mereka diskusikan apa dengan Ki Joko Bodo? Jadi ini menurut aku adalah supranatural, paranormal itu tesis yang aku pertahankan dalam hidupku. Jadi kalau mungkin ini sekarang zamannya mungkin zaman agama, enggak, aku tetap mempertahankan mistikku itu kan gitu. Kepercayaan itu. Ya, dan kepercayaan itu dilindungi memang. Tapi saya tanya, apa yang mereka harapkan ketika datang ke Ki Joko Bodo? Seorang menteri. Ya silaturahmi. Masa hanya silaturahmi? Silaturahmi, iya. Anggota DPR juga silaturahmi, pejabat-pejabat yang lain silaturahmi. Enggak ada yang mereka harapkan sama sekali. Jadi kan kalau datang ke aku siapapun orang kan aku anggap aja silaturahmi, ya kan? Setelah itu nggak ada harapan apa-apa? Nggak ada harapan apa-apa. Oh jadi nggak ada timbang timbal baliknya, misalnya mereka minta tolong untuk didoakan ini, minta ya, ini. Kalau itu minta tolong doa secara spirit, mungkin seorang perlu dukungan spiritual, bukan cuma orang Indonesia aja, orang Amerika pun juga. Aku ketika di Amerika juga suruh ngeramal tarot, ya aku ramalin juga. Gitu aja. Orang-orang Amerika boleh. Kita doa apa sih kalau mereka? Pejabat-pejabat itu, politisi itu misalnya? Ya, kan aku bilang itu adalah silaturahmi, minta doa restu, ya menurut itu cuma gitu aja. Oke. Hanya minta doa restu. Iya, misalnya apa ini? Mau menjabat, baru mau menjabat, atau bukan, gini, ada
proyek apa gitu. Ketika dia supaya keinginannya supaya gol, enggak kan biasa kan orang di lingkungan manapun kan biasa kalau misalnya di kantor pun misalnya wah itu mesti kan cari muka sama atasannya Supaya ajak jabatannya. supaya maksudnya supaya mereka tuh berjalannya supaya tidak Lancar. disirikin kawannya dan sebagainya, cuma itu aja kan doa kan itu. Terus Ki Joko Bodo memberikan apa ke mereka? Hanya doa atau ada sesuatu yang diberikan? Ya aku kan salam-salam aja sama mereka karena ucapan itu adalah doa loh. Ucapan apapun bisa menjadi doa. Kalau ucapan baik akan menjadi baik juga. Kalau ucapan jelek ya bisa menjadi celaka orang itu kan gitu. Kalau dihitung pejabat kita, politisi kita, ada yang datang ke Ki Joko Bodo ada puluhan, ratusan? Ya baik dari orang biasa maupun pejabat mau itu aku anggap ini aja kok orang datang ke aku juga dia tidak pakai seragam, tidak pakai itu.